Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 341 malam denganku. Amandamu merasa sedikit jengkel dan meraih dahinya. Apalagi yang kamu lakukan dengan aku? Tommy Sen sama sekali tidak keberatan dengan ketidaksabaran Amandamu, tetapi berkata sambil tersenyum. Tidakkah kamu ingin tahu apakah aku tahu rahasia keluargamu? Kamu mau memberitahu aku? Amandamu tidak akan percaya bahwa Tommy Sen akan sangat baik. Tommy Sen tampak agak tenang. Dalam benakmu, apa aku begitu tidak tertahankan? Untuk Amandamu, pertanyaan ini tidak perlu dipertimbangkan sama sekali. Tapi Siskamu memikirkan beberapa hal sebelumnya. Amandamu bertanya dengan penuh minat. Setelah video tidak senonoh Siskamu keluar, mengapa kamu malah tinggal bersamanya? Kartu as apa yang dia pegang dari kamu? Amandamu sama sekali tidak mempercayainya, dan Tommy Sen akan menceritakan rahasia keluarga Mo yang dia tahu. Akan lebih baik untuk menanyakan sesuatu yang dia ingin tahu, meskipun Tommy Sen mungkin tidak perlu mengatakannya. Tommy Sen terdiam beberapa saat. Kamu penasaran? Iya, Amandamu berjalan menuju lift sambil berbicara, jika tidak penasaran, aku masih mencarimu untuk bertanya apa-apa lagi. Setelah Amandamu mencapai lift, dia mendengar Tommy Sen di belakangnya. Kamu mengundang aku untuk makan, maka aku akan memberitahu kamu. Amandamu tersenyum dan tidak berbicara. Kamu tidak percaya aku, kata Tommy Sen. Amandamu memasuki lift. Sudah tahu masih tanya aku. Amandamu melihat ke belakang dan menemukan Tommy Sen masih berdiri di luar lift. Dia mengangkat alisnya dan bertanya. Kamu tidak pergi. Tommy Sen membungkukkan bibirnya, menunjukkan senyum yang sangat enggan. Kamu pergi saja. Amandamu merasakan sesuatu di hatinya, mungkin karena apa yang baru saja dikatakannya menyakitinya. Tapi apa yang dia katakan adalah fakta. Dia tidak perlu menyesal tentang Tommy Sen, dan tidak perlu pindah ke Tommy Sen. Sepanjang malam, Tommy Sen mengatakan bahwa dia dan Ricky Mo tidak cocok, dan dia cukup untuk mentolerirnya. Bahkan Lucy Sen tidak mengatakan apa-apa tentang dia dan Ricky Mo. Dari mana Tommy Sen tahu? Apakah itu karena dia digunakan untuk membantunya melarikan diri? Tapi ini bukan masalahnya. Amandamu keluar dari hotel, dan ketika naik taksi di jalan, baru ingat dia belum memberitahu Ricky Mo bahwa dia sudah pergi. Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Ricky Mo untuk membicarakannya. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depannya. Ketika dia melihat ke atas, pintu belakang mobil terbuka dan sebuah lengan terulur dari mobil, menariknya ke dalam mobil. Amandamu tinggal sebentar, dan hampir menangis minta tolong, tetapi mendengar suara rendah yang akrab di telinganya. Ini aku. Amandamu mendengarnya, dan menangis kaget. Ricky Mo. Ya, lelaki yang memeganginya berbisik. Amandamu menghela nafas lega, tetapi merasa sedikit marah, mengulurkan tangannya dan memukulnya 2 kali. Kamu tidak boleh melakukan hal semacam ini di masa depan, itu menakutkan. Ricky Mo merespons dengan sedikit ketulusan. Oh. Ketika keduanya berbicara, mobil sudah bergerak maju. Mobil itu melaju ke tempat yang jarang penduduknya dan berhenti, dan Doni turun. Hanya Amandamu dan Ricky Mo yang tersisa di mobil, dan tangan Ricky Mo menjadi gelisah. Dia menarik Amandamu langsung ke kakinya dan duduk, suasana memanas lalu mencium di lehernya, dan akhirnya mendarat di bibirnya. Mobil itu masih ber-AC, tetapi Amandamu merasa agak panas. Ricky Mo menggenggam satu tangan di pinggangnya dan tangan lainnya masih menempel di kakinya yang putih dan lembut. Artinya tidak bisa lebih jelas. Ricky Mo. Amandamu memanggilnya rendah dan menghentikannya. Ricky Mo tidak pernah mendengarnya, dan dia berusaha keras menemukan resleting rok di kerah belakangnya. Dia menarik resleting kecil dan halus ke bawah, dan mengulurkan telapak tangannya ke dalam, mengelupas pakaiannya dengan ringan. Amandamu sangat malu dan marah sehingga dia memegang tangannya yang masih berantakan. Hentikan. Napas Ricky Mo sudah menjadi berat. Dia mengayunkan tangan Amandamu, mengunci jari-jarinya,
menekan bibirnya, dan berbisik. Tidak ada yang melihat. Donnie. Ricky mau bernafas sedikit, tetapi suaranya jelas. Donnie, dia sudah pergi. Itu juga tidak bisa. Bagaimanapun juga, itu ada di dalam mobil. Amanda mu tidak mau, dan Ricky mau tidak enggan, dia hanya menciumnya dengan keras dan menciumnya sebentar sebelum berpakaian dan memeluknya dengan tenang. Amanda mu bertanya kepadanya, "Kapan kamu keluar?" Dia ingat bahwa ketika dia pergi, Ricky mau masih berbicara dengan orang lain. Ketika dia sampai di pinggir jalan, Ricky Mo dan Donnie sudah turun. "Melihat kamu pergi, dan aku keluar." Kehangatan tadi membuat penutup suara Ricky Mo dengan kelembutan yang tak terkatakan, berlapis-lapis pada Amanda Mu. Amanda Mu tersenyum diam-diam dengan bibir melengkung dan tidak berbicara. Tiba-tiba, Ricky Mo bertanya dengan lantang. "Ingin tahu ada rahasia apa kamu dengan Tommy Sen?" "Apa?" Amanda Mu tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba berkata Tommy Sen. Tommy Sen bukan anak keluarga Sen. Ayahnya tidak baik, tetapi untuk melanjutkan generasi masa depan dan melindungi nama baik, ia membiarkan ibunya pergi keluar dan menemukan seseorang untuk melahirkan Tommy Sen. Awalnya suara Ricky Mo rendah. Pada saat ini, niatnya diturunkan, dan kebetulan dekat dengan telinganya, yang membuat kulit kepalanya menggelitik. Amanda Mu membeku sebentar sebelum bereaksi. Ternyata begini. Siska Mu juga sadar akan hal ini, sehingga dia bisa mengancam Tommy Sen. Amanda Mu berhenti dan berkata, "Tommy Sen sendiri tahu ini pada awal sekali. Lalu dia dulu." Ricky Mo tertawa. "Bukan darah dagingnya sendiri. Ayahnya menjaganya secara alami. Tommy Sen juga tahu ini. Untuk menjalani kehidupan yang stabil di keluarga Sen, dia harus pura-pura polos." Amanda Mu mengangguk dan menjawab dengan keras. "Kamu sengaja mendengar aku berbicara dengan Tommy Sen." "Oh." Ricky Mo terkekeh dan mendorongnya ke suatu tempat di dalam tubuh dengan suara serak. "Begitu banyak energi, kita lebih baik melakukan sesuatu yang lain." Amanda Mu. Keduanya tinggal di mobil sebentar, dan Ricky Mo membawa Amanda Mu kembali. Namun, Ricky Mo menyetir mobil dan tidak pergi. "Beli untukmu." Ricky Mo meletakkan kunci mobil di tangan Amanda Mu. Dia tidak bisa menjemput Amanda Mu kapan saja sekarang, jadi dia harus membelikannya mobil. Amanda Mu memperhatikan bahwa Ricky Mo mengendarai mobil yang membawanya kembali. Warnanya putih. Modelnya halus dan indah, dan tidak terlalu mahal, hanya 400–600 juta, itulah yang mampu dibeli oleh Amanda Mu. Ricky Mo memberitahunya. "Semua sudah beres, silakan mengemudi dengan hati-hati." Amanda Mu maju selangkah, memegangi wajahnya, mencium bibirnya, tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Dalam cahaya remang-remang, mata Ricky Mo menjadi lebih gelap. "Apakah kamu ingin tinggal semalam saja?" Bersambung.